Bayangkan ini, sebuah kereta buatan Indonesia keluar dari pabrik di Madiun, Jawa Timur, lalu berlayar melewati samudra dan akhirnya meluncur di rel-rel Afrika. Benua yang selama ini identik dengan produk Eropa, Jepang, dan Cina. Ini bukan mimpi. Ini sudah terjadi. Dan kalau kamu pikir Indonesia cuma bisa ekspor sawit dan batu bara, tunggu dulu sampai kamu dengar cerita ini sampai habis. Hari ini kita bahas bagaimana PT Inka, perusahaan kereta api milik negara yang mungkin sering kamu lewati logonya tapi jarang kamu perhatikan, sedang mengubah peta industri perkereta-apian dunia. Pelan-pelan, tapi pasti. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Kalau kamu sedang nonton atau dengerin video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman-teman aku bilang, konten tentang industri manufaktur Indonesia itu membosankan. Nggak ada yang mau nonton. Mereka bilang lebih baik bahas drama politik atau hal-hal viral. Tapi aku percaya, ada orang Indonesia yang bangga dengan pencapaian bangsanya sendiri, dan mereka layak dengar cerita ini. Kalau kamu salah satunya, tekan like sekarang. Tunjukkan bahwa kita, orang Indonesia, saling support satu sama lain. Assalamualaikum. Oke, mari kita mulai dari awal. PT Inka, singkatan dari Industri Kereta Api, berdiri di Madiun, Jawa Timur, sejak tahun 1991. Lebih dari 4 dekade. Selama itu, banyak yang menganggap Inka hanya pemasok lokal untuk KAI, Kereta Api Indonesia. Buat kereta, kirim ke Jawa dan Sumatera selesai. Tapi, kalau kamu pikir sesempit itu, kamu salah besar. Karena sejak beberapa tahun terakhir, Inka mulai memandang keluar pagar. Jauh keluar. Sampai ke Afrika. Dan ini bukan sekadar penjualan kecil-kecilan. Ini kontrak besar, bernilai ratusan juta dolar, ke negara-negara yang selama ini jadi pasar eksklusif produk Eropa dan Asia Timur. Tapi sebentar, sebelum kita bahas angkanya, aku mau kamu bayangin dulu satu hal. Afrika itu benua besar. Bukan negara, tapi 54 negara. Dan infrastruktur kereta apinya sangat bervariasi. Ada yang modern, ada yang ketinggalan zaman, ada yang baru dibangun dari nol. Nah, disinilah peluang itu terbuka lebar. Dan Inka melihatnya lebih cepat dari yang banyak orang sangka. Langkah pertama yang bikin gempar adalah kontrak dengan Bangladesh. Iya, ini bukan Afrika, tapi ini penting sebagai batu lompatan. Pada tahun 2018, Inka berhasil mengekspor gerbong kereta senilai sekitar 45 juta dolar ke Bangladesh. Ini pertama kalinya Indonesia mengekspor kereta api dalam skala besar ke luar negeri. Waktu itu banyak yang kaget. Emang bisa? Bisa. Dan ternyata itu baru pemanasan. Karena setelah Bangladesh, Inka mulai mengincar Afrika. Filipina, Sri Lanka juga masuk dalam daftar negara tujuan ekspor Inka. Tapi Afrika adalah cerita yang berbeda. Afrika adalah bukti bahwa Indonesia bukan sekadar pemain regional. Kita masuk ke bagian yang paling menarik. Tanzania. Negara di Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Danau Victoria dan Samudra Hindia. Negara ini sedang agresif membangun infrastrukturnya. Dan salah satu yang mereka butuhkan adalah kereta api. Inka masuk. Dan pada tahun 2022, Indonesia dan Tanzania menandatangani perjanjian kerjasama di bidang perkereta apian. Nilainya sekitar 300 juta dolar Amerika. Angka yang bukan main-main. 300 juta dolar. Coba kita bikin ini lebih nyata. Itu setara dengan membangun puluhan stasiun besar atau membeli ribuan gerbong kereta ekonomi. Itu uang yang besar. Dan itu masuk ke Indonesia, ke Madiun, ke para pekerja di pabrik Inka yang mungkin nggak pernah kamu bayangkan punya dampak sebesar itu. Tapi tunggu, ini bukan cuma soal jual beli kereta. Inka tidak hanya menjual produk. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih dari itu, transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia lokal. Artinya,
Orang-orang Tanzania akan dilatih untuk bisa merawat, mengoperasikan, bahkan memperbaiki kereta buatan Indonesia. Ini bukan hubungan antara pembeli dan penjual biasa. Ini kemitraan jangka panjang. Dan justru disinilah letak kecerdasannya. Negara-negara Eropa dan Cina juga bisa jual kereta ke Afrika. Tapi mereka sering datang dengan syarat yang berat. Harus pakai tenaga ahli mereka, harus beli suku cadang dari mereka, harus bayar mahal untuk setiap perbaikan. Ketergantungan itu yang membuat banyak negara Afrika frustrasi. Inka menawarkan alternatif. Dan Afrika mendengarkannya. Pernah dengar prinsip South-South Cooperation? Ini adalah konsep kerjasama antara negara-negara berkembang, tanpa intervensi negara maju di tengah-tengahnya. Indonesia dan Afrika sama-sama pernah merasakan jajahan, sama-sama sedang membangun. Dan ketika dua pihak dengan pengalaman yang mirip duduk satu meja, ada kepercayaan yang lebih mudah tumbuh. Ini bukan soal sentimen semata. Ini strategi bisnis yang cerdas. Sekarang, bayangkan kamu naik kereta di Jakarta. Dari Gambir menuju Surabaya. Kamu duduk di kursi, lihat jendela, dan nggak kepikiran siapa yang buat kereta itu. Tapi di balik setiap gerbong, ada ribuan jam kerja, ada insinyur yang merancang, ada teknisi yang mengelas, ada quality control yang memastikan semua standar terpenuhi. Di Madiun, pabrik Inka berdiri di lahan sekitar 22,5 hektar. Mereka mempekerjakan ribuan orang, dan kapasitas produksi mereka terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan ekspor yang semakin besar. Kalau pabrik yang luasnya hampir setara 31 lapangan sepak bola, itu masih belum cukup menggambarkan skalanya. Coba bayangkan ini. Setiap kereta yang keluar dari sana harus melewati serangkaian uji teknis yang ketat sebelum dikirim. Mulai dari uji beban, uji kecepatan, uji rem, sampai uji kebisingan. Semua harus lulus. Karena nama Indonesia ikut berlayar bersama setiap kereta itu. Oke, tapi jujur, pasti ada yang bertanya, memangnya kualitas kereta Inka bisa bersaing dengan buatan Eropa atau di Jepang? Pertanyaan bagus. Dan ini yang biasanya bikin orang skeptis. Tapi dengarkan fakta ini. Kereta-kereta Inka sudah beroperasi di banyak rute domestik Indonesia selama puluhan tahun. Mulai dari KRL komuter lain yang kamu naiki setiap pagi di Jakarta dan sekitarnya, sampai kereta antar kota. Standar teknis yang diterapkan Inka mengacu pada regulasi internasional. Mereka bukan pemula yang belajar sambil jalan. Mereka sudah teruji di kondisi tropis yang ekstrim, dengan volume penumpang yang salah satu tertinggi di Asia Tenggara. Dan satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, harga. Inka bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif dibanding produsen Eropa. Bukan karena kualitasnya murahan, tapi karena struktur biaya produksi di Indonesia memang berbeda. Dan bagi negara-negara Afrika yang anggaran infrastrukturnya terbatas, ini penting banget. Ini kombinasi yang susah ditolak. Kualitas yang memadai, harga yang bersaing, dan kemitraan yang setara. Sekarang kita masuk ke bagian yang makin menarik. Selain Tanzania, Inka juga menjalin komunikasi dengan beberapa negara Afrika lainnya. Mozambik, Senegal, dan beberapa negara lain disebut dalam berbagai forum sebagai calon mitra potensial. Afrika sedang dalam fase pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan kebutuhan akan kereta api meningkat tajam. Uni Afrika bahkan punya target ambisius, membangun jaringan kereta api Pan-Afrika yang menghubungkan seluruh benua. Proyeknya disebut African Integrated High-Speed Railway Network. Kalau proyek ini berjalan, kebutuhan kereta di Afrika bisa mencapai ribuan unit dalam beberapa dekade ke depan. Dan Inka mau ada di sana sejak awal. Ingat yang aku bilang di awal soal bagaimana banyak orang hanya tahu Inka sebagai pemasok lokal? Nah, ini yang harus berubah dalam cara kita memandang perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia. Banyak dari mereka sudah diam-diam menapaki pasar global, tapi jarang diliput dengan serius. PT Land Industri ekspor sistem sinyal kereta. PT PIL bikin kapal perang yang dipesan negara lain. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI memproduksi pesawat yang dipakai militer beberapa negara.
Dan Inka kini ikut dalam barisan itu membawa kereta ke Afrika. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari investasi bertahun-tahun dalam industri manufaktur nasional. Dan sekarang kita sampai di bagian yang benar-benar perlu kamu tahu. Keberhasilan Inka di Afrika bukan cuma soal bisnis. Ini soal positioning Indonesia di panggung global. Selama ini, ketika orang bicara soal ekspor produk teknologi tinggi dari Asia, yang muncul pertama adalah Jepang, Korea Selatan, Cina. Indonesia jarang masuk dalam percakapan itu. Tapi, ketika kereta buatan Madiun meluncur di rel-rel Afrika, narasi itu mulai bergeser. Indonesia bukan hanya eksportir komoditas mentah. Indonesia adalah produsen. Indonesia bisa membuat sesuatu yang kompleks, yang bergerak, yang membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Dan itu artinya lapangan kerja. Itu artinya devisa. Itu artinya harga diri bangsa yang punya bentuk konkret. Kamu pernah dengar istilah value added exports? Ekspor yang sudah punya nilai tambah, bukan sekadar bahan mentah? Inilah itu. Satu gerbong kereta yang diekspor nilainya jauh lebih tinggi dari 1 ton batu bara atau 1 ton minyak sawit. Dan yang penting, prosesnya menciptakan pekerjaan bagi ribuan orang di dalam negeri. Jadi ketika kamu dengar berita Inka ekspor ke Afrika, jangan anggap itu berita biasa. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak naik kelas dalam rantai nilai global. Kita sudah panjang lebar bahas ini. Sekarang aku mau ringkas 3 hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, Inka bukan hanya pemasok kereta lokal. Mereka sudah menjadi pemain ekspor dengan kontrak ratusan juta dolar, dan Afrika adalah pasar terbaru yang mereka masuki. Kedua, pendekatan Inka bukan sekadar jual barang. Mereka menawarkan kemitraan, transfer teknologi, dan kemandirian bagi negara-negara mitra. Ini yang membuat mereka berbeda dari kompetitor besar. Ketiga, ini adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Indonesia sedang bertransisi dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk manufaktur bernilai tinggi. Dan kita baru di awal perjalanan itu. Ingat pertanyaan di awal tadi? Siapa sangka kereta dari Madiun bisa sampai di Afrika? Sekarang kamu tahu jawabannya. Dan semoga setelah ini, ketika kamu naik KRL atau kereta antar kota, kamu lihat gerbong itu dengan mata yang sedikit berbeda. Di balik besi itu, ada kemampuan yang sedang mengubah cara dunia memandang Indonesia. Kalau video ini membuka wawasan kamu, share ke 1 orang yang perlu dengar ini. Dan subscribe, karena masih banyak cerita tentang Indonesia yang layak untuk diketahui. Cerita yang jarang masuk berita utama, tapi punya dampak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.